Halo, hai, balik lagi bersama saya Gunawan Maliki Sadat di YouTube channel. Jadi, jikalau Anda adalah orang atau audiens saya yang baru saja mengunjungi video-video saya akan sampaikan bahwa video-video yang saya buat di dalam channel saya hanya diperuntukkan untuk coach dan konsultan yang siap untuk menjual program coaching atau program konsultasi dengan harga di atas 30 juta rupiah. Jadi, jikalau Anda bukan coach atau konsultan, saya tidak menyarankan Anda untuk mengakses konten-konten saya di YouTube channel ini. Tapi jikalau Anda adalah coach dan konsultan, saya sangat welcome. Oke? Jadi di dalam video ini seperti yang sudah Anda lihat di thumbnail ataupun di dalam judul tersebut, saya akan menjelaskan bagaimana sistem program saya bisa deliver result kepada klien-klien saya sesuai dengan harapan mereka dan lebih dari apa yang telah mereka investasikan. Oke, jadi mereka akan mendapatkan hasil lebih dari apa yang telah mereka investasikan ke dalam program saya. Artinya bukan hanya sekedar balik modal, tapi mereka untung besar. Seperti itu ya. Dan saya sudah memasukkan beberapa poin di dalam iPad saya. Jadi ada 4 poin ya, dan kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah agreement. Oke, jadi agreement maksudnya adalah ketika klien saya belum berinvestasi pada program saya menyediakan konsultasi awal terlebih dahulu dan itu 100% free. Seperti dokter sedang berhadapan dengan calon pasiennya sebelum pasien benar-benar membayar dokter itu. Jadi saya ingin mengetahui apa keluhan prospek tersebut dan apa yang sebetulnya menjadi harapannya. Apa impian dia ketika ia menjalankan program bersama saya dan apa goalsnya. Nah, ketika ia menyampaikan mimpi-mimpinya, saya buat spesifik. Sehingga ketika dia mencapai atau tidak, itu dinilai sebagai penilaian objektif, bukan subjektif. Jadi, saya membuat kesepakatan awal. Apa yang saya bisa berikan kepada dia, dan apa yang tidak saya bisa berikan. Jadi, ketika saya mengatakan seperti itu, saya tidak perlu ditagih dengan tagihan buta. Jadi tidak ada keluhan, wah program saya tidak works, wah program saya penipu, wah program saya tidak benar-benar sesuai dengan apa yang mereka janjikan. No, saya buat clear di awal, ini yang saya bisa berikan dan ini yang tidak bisa. Jikalau dia tidak ingin, karena saya mengatakan tidak bisa memberikan apa yang dia mau, ya silahkan. Dia keluar dari sales call atau dari konsultasi tersebut tanpa membayar saya. Jadi yang pertama, saya membuat agreement. Saya sangat-sangat sepakat kepada calon klien saya bahwa ini adalah yang bisa kami berikan kepada Anda. Namun tidak berhenti sampai situ saja. Kita breakdown. Dan kita breakdown biasanya di luar daripada sales call. Yaitu ketika kita melakukan onboarding. Jadi ini adalah sesi yang kita adakan setelah sales call, setelah mereka payment, dan sebelum mereka memulai program. Itu yang pertama. Yang kedua adalah payment. Mengapa klien-klien saya semuanya memiliki komitmen untuk bisa mendapatkan hasil dari program saya? Sesimpel karena mereka berinvestasi dengan harga yang sangat besar. Mereka tidak berinvestasi 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Tapi mereka berinvestasi 2 digit. Itu adalah investasi yang tidak kecil di dalam negara kita, negara Indonesia. Jadi ketika dia sudah mengeluarkan katakanlah 30 juta rupiah. Mereka akan sangat memerhatikan hal-hal kecil di dalam program saya. Dia akan minta rekaman, dia akan minta sebanyak-banyaknya memeras program saya agar ia bisa merasa tidak rugi. Agar ia bisa mendapatkan hasil terbaik dari program saya. Seperti itu. Yang ketiga, di dalam program tersebut, saya akan memberikan mindset dan foundation sebelum masuk ke technical. Berikan mindset dan foundation sehingga klien-klien Anda tidak memiliki mental gagal. Salah satu contohnya adalah shiny object syndrome. Oke, mereka melihat program Anda sangat works karena ia pernah melihat klien-klien Anda berhasil. Tapi ternyata ketika sudah berada di lapangan dan ia benar-benar mengaplikasikan apa yang telah Anda ajarkan dan apa yang telah didiskusikan dalam sesi coaching atau sesi konsultasi, ia merasa berat
dan melihat orang lain sukses dengan jalan yang berbeda, akhirnya dia merasa bahwa jalan yang ia tempuh adalah jalan yang lebih sulit. Akhirnya dia pindah bidang, akhirnya dia pindah jalan. Itu adalah sebuah kegagalan dari klien yang Anda coaching atau yang Anda dampingi. Jadi, pahamilah bahwa keberhasilan program Anda, pertama-tama Anda berikan 80% mindset. Dan 20% baru masuk ke technical. Oke? 80% mindset, 20% technical, 20% mechanism. Oke? Jadi, mindset dan foundation Anda harus kokohkan terlebih dahulu sebelum Anda masuk memberi materi yang sifatnya teknis, yang sifatnya mekanis. Seperti itu ya. Kemudian lanjut ke nomor yang keempat, yaitu SOP dan juga KPI. Program saya memiliki SOP, yang mana SOP tersebut mendesain klien-klien saya untuk terus berinteraksi kepada saya, melaporkan hasil, mengakses semua yang ada di dalam program. Kalau tidak, ini akan berpengaruh ke KPI. Dan KPI dalam program saya akan memperlihatkan nilai keefektifan dari klien saya untuk mengikuti program. Selama mengikuti program, mereka akan diberikan raport mingguan. Jikalau di dalam KPI tersebut atau skor KPI dia adalah 0, dia akan langsung kita kick dari program. Karena di situ menandakan bahwa dia tidak serius. Dia tidak benar-benar komitmen dengan apa yang dia jalankan. Tapi jikalau dia menjalankan program dan skor KPI-nya di bawah 80%, itu sudah warning. Ketika 3 kali berturut-turut, 3 minggu berturut-turut skor KPI-nya di bawah 80%, maka dia kami kick dari program. Dan itu yang akan membuat klien-klien saya sangat bersungguh-sungguh karena mereka tidak akan pernah mau rugi. Dan itu kita buatkan dokumen yang berisikan tanda tangan atau signature. Jadi ditandatangani oleh saya dan juga ditandatangani oleh klien. Sehingga ketika kita ada perdebatan, kita bisa lihat kan ini dia perjanjian kita. Jadi kalau misalkan mereka tidak benar-benar terima untuk kami tendang dari program, maka ini adalah kesepakatan yang pernah kita dokumentasikan. Seperti itu. Jadi ini adalah 4 hal yang harus Anda perhatikan dan yang bisa Anda adopsi ke dalam program coaching atau konsultasi Anda, sehingga Anda tidak hanya sekedar memikirkan penjualan, tapi Anda benar-benar mendorong klien Anda agar mereka wajib berhasil dari program Anda. Yang mana ini bukan hanya memberikan kepuasan kepada klien Anda, tapi ini juga akan mengangkat kredibilitas program yang Anda tawarkan. Ini akan mengangkat reputasi dari program coaching yang Anda tawarkan. So, ini adalah 4 hal yang saya ingin sampaikan di dalam video ini. Saya yakin ini sangat bermanfaat untuk Anda dan juga program Anda. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe jikalau Anda ingin terus mengakses video-video saya yang terbaru sehingga Anda tidak terlewatkan dan Anda akan terus bertransformasi dari hari ke hari. Dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman Anda jikalau Anda tahu bahwa mereka adalah coach dan konsultan yang cocok mengakses video-video saya. See you in our next video. Bye.